sampaikan Anggota Pak Komisi Ketua. 3 DPR, Beni Harman Kalau mendesak teman-teman Kapolri tanya saya, Jenderal Listio Sigit tumben Prabowo Pak mengambil Beni alih kasus datang pembunuhan ibu pagi-pagi dan anak di Kupang, di Komisi Nusa Tenggara 3. Timur. Permintaan politisi Sebetulnya Demokrat dari alasannya Dapil NTT 1 itu karena disampaikan saya saat rapat kerja didesak-desak dengan Kapolri di gedung Komisi 3 DPR RI yang masyarakat disiarkan secara langsung Senin, NTT 24 pada saat Januari ini 2022. yang Menurut lagi Beni, kasus pembunuhan ibu dan anak fokus tersebut menyita pada perhatian masalah seluruh masyarakat NTT saat ini karena terindikasi banyak kejanggalan. pembunuhan Saya minta Kapolri seorang untuk ambil ibu. alih kasus ini dan diusut seadil-adilnya, kata Beni. Mengapa Dia menjelaskan kasus almarhum ini Astrid dan kemudian anaknya Lal menyita menghilang dari rumahnya sejak perhatian 27 publik Agustus NTT pada saat 2021 dan baru ditemukan pada Pertama, 30 Oktober 2021. lambat Keduanya sekali sudah penanganannya. menghilang dari rumah sekitar 3 bulan dan ditemukan saat ekskavator Ibu anak melakukan ini penggalian di meninggalkan satu wilayah rumahnya di Pengkasep, 27 Kota Kupang Agustus katanya. 2021. Kejanggalan yang dimaksud menurut Beni, telah Randi yang datang dilaporkan menyerahkan diri kemana sebagai dia pelaku pergi, pembunuhan dan ditetapkan Lalu sebagai tiba-tiba tersangka 33 tunggal dalam kasus bulan itu. kemudian ditemukan Ditenggarai ada tewas. tersangka lain yang Meninggal. sengaja disembunyikan katanya. Itu pun kebetulan Karena itu kata dia ada dugaan ketika kasus ini sebuah direkayasa ekskavator karena berdasarkan menggali laporan jalan, tim pencari ditemukan fakta di ada jalan. pelaku lain dalam kasus ini. salah satu Ada tim tempat pencari di fakta kota. dari lembaga masyarakat menyebutkan ada pelaku lain, artinya pelakunya bukan tunggal, Kejanggalan yang katanya. kedua, Kejanggalan lainnya, kata Beni, Kejanggalan yakni hasil yang otopsi kedua, korban yang dinilai tidak ada kesesuaian. ditetapkan Di mana disebutkan pelakunya Randi membunuh Astrid dengan adalah cara mencekik pelaku dan tunggal. Astrid membunuh anaknya lalu juga dengan cara dicekik. Padahal hasil ditenggarai otopsi terdapat benturan benda tumpul di pelakunya bagian ini kepala. tidak tunggal. Adanya kejanggalan-kejanggalan ini, maka saya meminta Kapolri untuk Ada mengambil tim alih dan pencari menyusut fakta tuntas kasus ini demi keadilan, yang tegasnya. dilakukan oleh aktivis-aktivis LSM di sana bahwa pelakunya tidak tunggal. Jadi pelakunya namanya Randi tiba-tiba datang ke kantor polisi dan mengaku dialah pelakunya. Jadi ada semacam rekayasa terhadap pelakunya ini. Artinya ada pelaku-pelaku lain sebetulnya, tapi ada kesan pelaku-pelaku lain ini ditutup-tutupi. Dan yang ditutup-tutupi ini tentu bukan pelaku biasa. Kejanggalan yang ketiga, si Randi tadi yang ditengarai sebagai pelakunya mengaku bahwa dia yang membunuh si Astrid tadi dengan cara mencekik. Kemudian si Astrid membunuh anaknya juga dengan cara mencekik. Padahal menurut hasil otopsi ditemukan ada benda tumpul, ya diduga benda tumpul sehingga memak kepala dan sebagainya. Jadi ada kejanggalan-kejanggalan. Atas nama masyarakat NTT mohon kebijakan Pak Kapolri jika berkenan ambil alih penanganan kasus ini demi keadilan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih atas perkenan. Saya kira para Kapolda sudah mendengarkan langsung beberapa catatan terkait dengan tunggakan kasus di NTT tadi kalau tidak salah. Tolong segera dilakukan langkah-langkah yang cepat, dilaporkan ke publik bagaimana progres kita dan supaya semuanya transparan sehingga publik kemudian bisa memahami dan bisa dipertanggungjawabkan.